Bab 61. Clinton benar-benar ingin mati. Astaga, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah pergi keluar hari ini tanpa membaca almanak? Bagaimana wajahmu ditampar oleh Charlie bajingan bau 1-2 kali? Bahkan jika dia bunuh diri, tidak akan pernah membayangkan bahwa lukisan ini benar-benar asli. Dan nilainya lebih dari 200.000 yuan. Namun, sumpah telah dibuat. Apa yang sekarang harus dilakukan? Apakah benar-benar mau memakan meja? Mustahil. Mobil yang terbakar biarlah terbakar. Masih bisa membelinya lagi. Tetapi bagaimana cara memakan meja? Jika benar-benar memakannya, bukankah dia membunuh dirinya? Teman lainnya juga mengolok-oloknya saat ini. Oh Clinton, kamu mengatakan akan memakan meja dengan mulutmu. Tidakkah kamu menyesalinya sekarang? Ya, semua orang menunggu pertunjukanmu. Seseorang memukul meja. Bro Clinton, silakan mulai pertunjukanmu. Wajah Clinton menjadi jelek, dan dia berkata, kita semua berteman. Apakah kalian ingin menginjakku saat aku sudah terjatuh dalam masalah? Jatuh dalam masalah, Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu sendiri yang memulainya. Semua orang hanya ingin kamu memenuhi janji. Jadi mengapa kamu bilang terjatuh ke dalam masalah? Clinton tahu bahwa dia tidak akan bisa melewati kekacauan ini. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dan berkata, saya impulsif. Saya punya mata tapi tidak melihat. Saya minta maaf kepada Charlie. Saya juga meminta maaf kepada semua orang. Saya harap kalian mau memaafkan. Melihat Clinton tiba-tiba melunak, semua orang sangat terkejut. Apakah dia Clinton? Sejak kapan dia menjadi pengecut? Tapi Clinton tidak punya pilihan lain selain menyerah. Apa yang harus dilakukan? Jika tidak menyerah, bagaimana harus memakan meja? Tidak mungkin. Jika menjadi pengecut, semua pasti akan marah dan mengolok-olok dirinya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar saat ini adalah dengan rendah hati. Dan menunggu kekonyolan ini berlalu. Benar saja, begitu dia mengakui kepengecutannya. Beberapa kawan berkata, oh, tidak mudah bagimu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain itu, tidak mungkin juga memaksamu untuk memakan meja. Jadi mari lupakan saja. Itu benar. Lupakan saja. Tidak mungkin dia makan meja. Kita semua belum makan. Jadi mari kita makan bersama. Charlie juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Clinton untuk makan meja. Yang jelas, dia sudah mengakui dirinya pengecut. Tujuannya telah tuntas. Pelajaran kali ini sudah cukup baginya untuk mau belajar dari kesalahan. Namun ini belum selesai. Ini baru permulaan. Akan ada hal-hal lain yang lebih menyedihkan menunggunya nanti. Jadi dia berkata, karena teman kita Clinton telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, mari kita lupakan saja soal memakan meja. Hari ini adalah hari besar untuk pembukaan restoran The Farm milik Douglas. Jadi jangan merusak acaranya. Clinton bernapas lega, tapi dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie untuk mengobati rasa bencinya. Charlie belum mau melepaskan Clinton. Dia mengirim pesan teks ke Doris. Apakah ada wakil presiden dengan nama belakang tukar di M. Grant? Nama putranya Clinton. Bantu saya memeriksanya. Doris cepat menjawab, ya. Ada seorang wakil manajer bernama Joseph Tucker. Putranya bernama Clinton. Ada apa direktur? Apa perintah Anda? Charlie menjawab, pecat dia. Biarkan dia pergi sekarang. Baik, Clinton tidak mengetahui bahwa ayahnya telah dipecat dari M. Grant Group dan sedang menjalani proses pemecatan dari M. Grant Group. Setelah akhirnya mengatasi masalah sumpahnya, dia menghela nafas lega. Tetapi dia masih berpikir dalam hatinya, harus menemukan cara untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 62. Lebih penting lagi, harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan teman-temannya. Dia telah dipermalukan 2 kali oleh Charlie secara berturut-turut. Bagaimana bisa membanggakan diri di depan teman-teman di masa depan? Saat masih memikirkan cara mengembalikan martabat, tiba-tiba ada suara tendangan di pintu restoran. Semua orang saling memandang. Sekelompok pemuda dengan wajah kejam menerobos masuk. Semuanya bertato. Mereka memegang tongkat bisbol, pipa besi, dan benda-benda keras lain. Mereka sangat sulit dikalahkan. Melihat gerombolan pemuda berwajah keras menerobos masuk, ekspresi semua orang berubah.
terutama Douglas dan Lily. Ketakutan terpancar dari mata mereka. Kepala geng, dengan wajah bekas luka, melirik ke sekeliling ruangan. Lalu menunjuk ke Douglas, dan menyeringai, "Bos, kamu tidak menyapa kami terlebih dahulu untuk acara pembukaan sebesar itu. Apa kamu memandang rendah kami?" Lily menjadi pucat, mencoba tersenyum, dan berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Sebelumnya, Lily sudah mendengar ada geng lokal yang memungut biaya perlindungan di kawasan ini. Pemilik sebelum dari restoran ini dihancurkan oleh geng ini, sehingga dia tidak punya pilihan selain menjual tokonya. Tapi Lily menganggap toko ini memiliki masa depan cerah, tanpa menghiraukan adanya geng lokal itu. Para geng berkulit gelap itu tidak akan berani merampok uangnya di siang bolong. Itu sebabnya dia berani membeli tempat ini dengan harga murah dan siap menjalankan bisnis. Tanpa diduga, tepat di acara pembukaan, kelompok geng ini datang. Pria dengan wajah bekas luka itu menyeringai, "Saat kalian melakukan bisnis di sini, kalian otomatis harus mengikuti aturan saudara kami Bill. Kami tidak ingin meminta terlalu banyak. Beri kami 20% dari kentungan restoranmu. Di masa depan, jika terjadi sesuatu di sini, kami akan melindungi kalian." Ketua geng dengan muka bekas luka berkata dengan dingin, "Jika kalian tidak memberikannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian harus menutup pintu hari ini." Mendengar harga ini, Douglas dan Lily sama-sama tersentak. Dengan mudah mereka meminta 20%. "Ini perampokan. Beri kamu waktu sebentar untuk memikirkannya." Clinton tiba-tiba merasa ini adalah kesempatannya untuk menjadi pahlawan. Dia berdiri dan bicara, "Siapa bos kalian?" Ketua geng tersenyum dan bertanya, "Kamu siapa? Haruskah aku memberitahumu?" Clinton berdesah dan berkata sambil tersenyum, "Katakan, ayah saya memiliki koneksi dunia hitam dan putih di Aurus Hill. Saya akan memanggil para pemimpin kawasan pengembangan ini dan minta bantuan." Ketua geng sedikit menahan ketakutan. Dia berkata dengan ragu, "Kamu kenal orang-orang kuat di sini?" "Tentu saja," Clinton berkata dengan dingin. "Pergi sekarang jika tidak ingin mendapat perkara." Pria itu mengerutkan kening, "Oke, kamu bisa menelepon orang-orang itu. Jika mereka bicara, saya tidak akan datang kemari lagi. Tapi jika tidak, jangan salahkan saya akan bersikap kasar kepadamu." Lily berkata dengan gugup, "Kakak Clinton, tolong bantu kami. Tolonglah." Clinton tersenyum ringan, "Jangan khawatir. Saya akan memanggil para pemimpin kawasan ini. Emgreen Group memiliki proyek di kawasan ini, dan ayah Clinton bertanggung jawab, sehingga para pemimpin kawasan pengembangan sering berhubungan dengan ayahnya. Dan mereka mengenal Clinton." Clinton memanggil pemimpin proyek kawasan secara langsung, meninggikan suaranya dengan sengaja. Dia berkata, "Paman Lee, ada sekelompok gangster lokal di kawasan pengembangan. Mereka memaksakan biaya perlindungan. Sekarang mereka berada di resto teman sekelasku." Dia tertegun sejenak dan berkata, "Clinton, apa yang terjadi?" Clinton berkata, "Seorang teman saya membuka restoran, dan dia mendapat gangguan. Dia harus menyetor biaya perlindungan. Jadi saya ingin meminta bantuan, apakah Anda bisa mengatasinya?" Pimpinan proyek yang dihubung Clinton diam sejenak, dan berkata, "Maaf, Clinton. Itu di luar kewenangan saya. Saya sedang rapat sekarang, jadi saya harus menutup telepon." Sebelum Clinton sempat bicara lagi, telepon sudah terputus. Clinton tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kepala distrik Lee selalu ingin menjilat ayahnya? Karena dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak investasi dari Emgreen Group. Mengapa dia tidak menghiraukan dirinya sekarang? Bagaimana Clinton tahu bahwa berita pemecatan ayahnya dari Emgreen Group telah menyebar ke seluruh pebisnis Aurus Hill? Bab 63. Clinton tidak tahu apa-apa. Jadi dia sangat kesal. Teman-temannya menonton. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menghubungi yang lain. Clinton membuat panggilan telepon lagi ke Direktur Kepala Biro Keamanan Umum Distrik. Kepala kepolisian itu juga memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Saat telepon tersambung, Clinton segera berkata, "Direktur Ken, ini saya, Clinton. Saya mengalami masalah di kawasan pengembangan." Clinton menceritakan masalah itu lagi.
Pria di ujung telepon menjawab dengan malu. Clinton, ada Bill di situ. Bill adalah anak buah Albert. Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini. Clinton bertanya. Apakah kamu membiarkan kejahatan ini terjadi begitu saja? Pria itu menjawab. Kamu juga harus tahu status Albert. Clinton sedikit bingung dan berkata, kalau begitu, mengapa Anda tidak membantuku untuk menceritakannya kepada Albert? Pria itu menyeringai dan berkata, saya benar-benar tidak bisa membantu. Maafkan saya. Clinton marah dan berkata, Tuan Ken, saya ingat Anda ingin M Grand Group menyumbangkan sejumlah mobil polisi ke distrik Anda. Apakah Anda saat ini tidak menginginkannya lagi? Direktur Ken berhenti berpura-pura sopan. Dia berkata dengan dingin, Clinton, ayahmu telah dipecat dari M Grand Group. Apa kamu belum tahu? Dipecat? Kapan terjadi? Setengah jam yang lalu. Dia berkata lagi, kamu bisa cari tahu sendiri. Setelah itu, telepon dimatikan. Ketua geng menatap dirinya dengan senang. Dan mencibir, mengapa? Tidak menemukan siapapun untuk menolong. Tepat ketika Clinton hendak berbicara, pria itu tiba-tiba menamparkan wajahnya. Clinton terjatuh dan merobohkan semua meja dan kursi. Terjadi kegemparan. Wajah semua orang menjadi pucat. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan pria geng itu. Kamu berani memukulku. Clinton menutupi wajahnya, menahan kemarahan yang mendalam di wajahnya yang pucat. Kenapa memukulku? Ketua geng tersenyum dan menendang perut Clinton, menendangnya ke lantai dan memukulnya dengan keras. Clinton dipukuli dan diteriaki, tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang membantunya. Setelah beberapa saat, wajah Clinton babak belur, berlumuran darah yang tampak menakutkan. Clinton ketakutan. Dia menangis dan memohon, kakak, aku salah. Tolong berhenti memukul. Salah, pria itu mendengus dingin. Permintaan maafmu tidak berlaku sekarang. Tadi kamu berpura-pura punya kuasa. Jika sekarang aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa bertahan di dunia hitam? Setelah berbicara, dia mengajak teman-temannya. Sial, pukuli dia dengan keras. Sekelompok orang segera bergegas meninju dan menendang Clinton. Beberapa orang bahkan memukulnya dengan tongkat baseball. Pemandangannya ini sangat mengerikan. Melihat Clinton dipukuli sampai mati, ketua geng berjalan ke arah Douglas. Dia mengancam dengan suara dingin. Temanmu berpura-pura hebat padaku. Tadi 20%, sekarang 40%. Jika tidak setuju, nasibnya akan sama dengan temanmu. Douglas sangat bingung. Tetapi jika dia menyerahkan 40% dari keuntungan dalam satu tarikan napas, sama saja dia bekerja untuk mereka. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, jika kamu ingin 40 peren, kamu lebih baik membunuhku. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, oke, kalau begitu aku akan memenuhimu. Dia segera mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Semua orang ketakutan. Teman perempuan mereka ketakutan bahkan berteriak. Melihat pria itu akan menyerang Douglas, Charlie segera berkata, turunkan pisau itu. Pria itu menoleh dan mengutuk. Siapa yang masih ingin mati? Bab 64. Begitu dia menoleh dan melihat Charlie, matanya bingung pada awalnya, kemudian berubah menjadi kepanikan yang mendalam. Dia jatuh ke lantai berlutut dengan suara gedebuk. Sebelum semua orang sadar, pria dengan wajah bekas luka itu telah membuang pisaunya dan menamparkan wajahnya sendiri dan minta maaf, Tuan Wade, maafkan aku. Saya tadi tidak melihat Anda. Charlie tertegun sejenak, menatap pria itu dan berkata, apakah kamu kenal saya? Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, Tuan Wade, saya bawahan Bill. Saya melihat Anda di restoran Heaven Spring. Charlie tiba-tiba menyadari, ternyata begitu dia mengenalinya. Orang yang menyiksa Gerald dan Harold di Heaven Spring hari itu adalah anak buah Albert, bernama Bill. Dan pria di hadapannya sekarang adalah bawahan Bill. Tidak heran dia sangat ketakutan saat melihat dirinya. Albert saja berlutut pada Charlie, apalagi seluruh anak buahnya. Teman-teman sekelasnya tercengang. Lily juga terkejut seolah-olah dia sedang bermimpi. Tidak ada yang mengerti mengapa pria yang ganas, yang bahkan berani meninju Clinton, akan berlutut pada Charlie.
Dia juga ketakutan pada Charlie. Claire juga tercengang dan bertanya pada Charlie, apa yang terjadi? Apakah kamu mengenalnya? Charlie takut Claire salah paham dia berhubungan dengan dunia bawah tanah. Charlie buru-buru berkata, aku tidak mengenalnya. Melihat ini, ketia geng itu juga buru-buru berkata, Tuan Wade tidak mengenal saya. Saya juga tidak mengenalnya. Saya hanya mendengar reputasi Tuan Wade. Saya mengaguminya. Ini menyebalkan. Ada yang mengagumi Charlie. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini benar-benar terlalu ajaib. Pria itu buru-buru berkata kepada Douglas, kamu adalah teman Tuan Wade. Mulai sekarang, aku akan melindungi restoranmu. Aku tidak akan menagihmu sepeser pun untuk biaya perlindungan. Jika ada sesuatu, kabari aku dan aku akan menyelesaikannya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Lily hampir menangis karena terkejut. Hari ini benar-benar menarik. Charlie membantunya menyelamatkan 40% bagian keuntungan. Dan yang lebih penting, pria itu bersedia menjaga restorannya secara gratis untuk menjilat Charlie. Sekarang mereka bisa berbisnis dengan tenang. Charlie adalah penyelamat hidup. Douglas juga sangat berterima kasih dan berkata dengan tulus, Charlie, saya sangat berterima kasih untuk ini. Charlie tersenyum. Sama-sama. Kita berteman bukan? Si wajah luka memandang Clinton yang telah dipukulinya hingga pingsan. Dia berkata dengan ekspresi panik dan khawatir, maaf, Tuan Wade, saya memukuli teman Anda. Charlie berkata santai, tidak masalah. Dia bukan temanku, hanya seorang kenalan. Kami tidak bersahabat. Setelah itu, dia berkata lagi, bawa saja dia ke rumah sakit. Jangan merusak upacara pembukaan di sini. Si wajah dengan luka segera mengangguk, kami bawa dia ke rumah sakit. Tuan Wade, silakan lanjut. Kami tidak akan mengganggu lagi. Selesai berbicara, dia buru-buru mengajak pergi anak buahnya dan membawa Clinton yang tidak sadarkan diri. Dia buru-buru pergi. Semua orang menatap Charlie, yang tadinya jijik sekarang menjadi kagum. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie memiliki begitu banyak kekuatan. Menantu yang menumpang dengan mertuanya ini sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Jamuan makan kali ini, banyak yang datang menjilat Charlie. Termasuk Lily yang awalnya tidak menyukai Charlie. Lily sekarang menyembah Charlie sebagai dewa sejati. Berterima kasih padanya terus-menerus. Bahkan menawarkan tagihan gratis selamanya. Charlie tidak peduli tentang ini. Dia hanya menghormati Douglas. Dia bisa membantu Douglas menyelesaikan sedikit masalah. Tetapi di mata orang lain, apa yang telah Charlie lakukan telah memberi sedikit warna magis. Semua orang ingin tahu, apa yang terjadi dengan menantu yang hidup nyaman dengan menumpang rumah mertua ini. Bab 65. Claire juga penasaran dengan apa yang terjadi hari ini. Pertama, BMW 520 Charlie. Mengapa bisa 2 kali lebih cepat dari BMW 540 Clinton? Dan kemudian ada lukisan kuno Charlie bernilai ratusan ribu. Juga, mengapa Charlie mengenal orang-orang dunia hitam dan mereka menghormatinya? Dalam perjalanan kembali, Charlie menjelaskannya. Dia memberitahu Claire bahwa BMW 520 ini adalah mobil test drive yang telah dimodifikasi oleh toko 4S. Untuk membuat penggunanya percaya bahwa mobil itu sangat cepat. Claire tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia akan percaya saja. Adapun hadiah lukisan kuno, telah dijelaskan sebelumnya. Ada seorang kolektor yang memberinya harga rendah karena persahabatan. Dan hadiah itu diberikan kepada Douglas. Menjelaskan tentang anak buah Bill, ini sedikit lebih rumit. Akhirnya, Charlie menjelaskan bahwa dia berteman dengan kakak laki-laki tertua pria dengan bejas luka di wajahnya itu. Mereka pernah bertemu di sebuah pertemuan sebelumnya. Dia menghormati dirinya karena Charlie adalah temannya saudaranya. Claire merasa ada yang tidak beres dengan cerita Charlie. Tetapi melihat Charlie menjelaskan dengan serius, dia tidak bisa lagi bertanya-tanya. Lorin telah mengamati Charlie. Dia semakin merasa bahwa Charlie bukan orang biasa. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan mengawasinya untuk melihat rahasia apa lagi yang dia miliki. Clinton sengsara. Dan dia sudah koma saat dikirim ke rumah sakit. Ayahnya dikeluarkan dari M Grand Group. Dan ada temuan ayahnya menggunakan kewenangan posisinya untuk keuntungan pribadi.
Dia dituntut oleh Departemen Hukum Emgrand Group dan segera ditangkap oleh kepolisian. Keluarga Clinton benar-benar berakhir. Keluarga Clinton tidak terkenal di Aurus Hill. Tidak ada yang memperhatikan hidup dan mati mereka. Apa yang benar-benar menarik perhatian semua orang di Aurus Hill adalah seorang kaya raya di toko Emerald Court dan seorang misterius yang akan memesan Sky Garden di Shangri-La. Semua orang tidak sabar ingin mengetahui siapa mereka. Apakah mereka orang yang sama? Segera, waktunya akan tiba. Charlie sudah memberitahu Claire bahwa dia ingin memberinya kejutan. Charlie memaksa Claire mengenakan gaun malam putih yang indah dan elegan sebelum pergi. Claire dengan enggan setuju, dan pada saat yang sama bergumam, ini hanya keluar makan malam. Mengapa kamu harus meminta saya berganti pakaian formal seperti ini? Bahkan jika hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita, tidak perlu terlalu megah bukan? Charlie tersenyum dan berkata, hari ini adalah hari jadi kita yang ke-3 tahun. Jadi wajar saja untuk lebih formal. Saya sudah memesan tempat untuk makan, untuk menyenangkanmu. Charlie merahasiakan kejutan ini beberapa hari terakhir. Claire tidak mengetahui rencana ini sama sekali. Claire tersenyum ringan. Hatinya sangat tersentuh. 2 peringatan pernikahan 2 tahun terakhir hanya dihabiskan dengan santai di rumah. Charlie tidak punya uang saat itu, tapi selalu menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk dirinya. Namun, tahun ini, Charlie tidak seperti biasanya. Dia menjadi misterius yang membuatnya tidak dapat menebak trik baru apa yang akan dilakukan suaminya. Keduanya selesai berganti pakaian, keluar dan naik taksi, tiba di Shangri-La Hotel. Charlie melangkah keluar dari mobil, menatap Claire yang berdiri di sampingnya. Matanya sangat lembut, dan berkata, Claire, malam ini, kita di sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga. Bagaimana menurutmu? Bab 66. Ekspresi Claire tiba-tiba menjadi aneh. Charlie memesan restoran malam ini. Dia bertanya tanpa sadar, apakah kamu tidak berbohong padaku? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja tidak istriku. Setelah berbicara, Charlie menjelaskan lagi, beberapa hari yang lalu, saya memesan tempat di sini. Jika tidak percaya, mari masuk dan memeriksanya. Claire menggelengkan kepalanya. Setelah 3 tahun menikah, Charlie tidak pernah membohongi dirinya. Apalagi hari ini adalah hari yang penting. Dia berkata, aku percaya padamu. Saat dia mengatakan itu, dia bertanya lagi, kamu tidak memesan ruang di Sky Garden bukan? Ada seseorang yang kuat yang memesannya hari ini. Charlie buru-buru berkata, saya memesan tempat di sebelah Sky Garden, supaya kita bisa melihat interior taman itu. Kita juga bisa melihat orang kuat seperti apa yang memesannya. Bagaimana menurutmu? Claire tersenyum dan berkata, aku tidak bergosip sepertimu. Kemudian, keduanya berjalan memasuki Hotel Shangri-La. Saat hendak naik ke atas, ada seruan seorang wanita. Hei Claire, kamu ada di sini. Claire mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan setelan mahal. Dan sekilas, dia tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga kaya. Wanita itu mengenakan pakaian dengan merek-merek terkenal. Penampilannya cantik, tetapi alisnya penuh dengan kesombongan. Claire mengenal wanita ini. Dia adalah teman sekamarnya ketika dia masih kuliah, Julie Dawn. Namun, meskipun Julie dan Claire berada di kamar yang sama, mereka bukan teman sekelas. Meskipun mereka tidur bersama, hubungan antara Claire dan Julie biasa saja. Ini terutama karena Julie suka sombong dan iri. Dia selalu merasa bahwa Claire tidak layak dijuluki wanita tercantik di kampus. Dirinya yang paling cantik di kampus. Jika benar-benar dibandingkan, dia jauh lebih buruk daripada Claire dalam hal penampilan, bentuk tubuh, sikap, dan kepribadian. Kelebihan Julie adalah, dia sangat pandai bergaul dengan pria. Konon dia telah berhubungan dengan banyak orang kaya sebelumnya. Semua biaya selama 4 tahun kuliah didapatnya dari pria-pria itu. Claire mengerutkan kening. Dia jengah. Namun mengingat mereka berdua pernah satu kamar. Untuk keseponanan dia berkata, Hei Julie, lama tidak bertemu. Suamiku dan aku di sini untuk makan malam. Kalian. Julie berkata dengan terkejut, oh, kebetulan.
Saya dan suami saya juga ingin makan malam. Selesai berkata, dia bertanya lagi berpura-pura penasaran. Ngomong-ngomong, meja mana yang kamu pesan? Ruang biasa, kelas atas, atau yang mewah? Claire bingung dengan pemesanan Charlie. Jadi dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Saya tidak tahu. Suami saya yang memesannya. Pada saat ini, Julie memperhatikan keberadaan Charlie, menutupi mulutnya dengan senyum. Dia berkata, "Oh, ini suamimu menantu yang menumpang di rumah mertua, Charlie kan?" Dia pecundang terkenal di kampus waktu itu. Seringai tersembunyi dalam kata-kata itu sangat kasar. Claire tampak malu. Julie buru-buru berkata dengan nada meminta maaf. "Oh, maafkan aku. Aku terlalu blak-blakan." "Jangan tersinggung, Claire." Charlie sedikit mengernyit. Julie ini sepertinya wanita buruk. Bab 67. Julie tidak memperhatikan wajah Claire. Dia menarik pria di sampingnya dengan bangga memperkenalkan. "Perkenalkan, ini suamiku Kyle." Saat dia mengatakan itu, dia memuji lagi. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Sullivan di Aurus Hill, dan pewaris ratusan juta properti keluarga Sullivan. Claire mengangguk dengan sopan. Ekspresi Charlie sedikit suram. Dia membawa istrinya ke sini untuk ulang tahun pernikahan. Siapa yang tahu mereka bertemu dengan orang menyebalkan. Julie melanjutkan, "Omong-omong, suami saya adalah anggota platinum di sini dan memiliki banyak otoritas. Saya kira Charlie hanya mampu memesan ruangan standar biasa. Kamu bisa meminta Kyle untuk meningkatkan ke ruangan mewah. Bagaimana?" Saat Claire hendak menolak, Charlie tertawa dan berkata, "Kursi yang saya pesan juga cukup bagus. Lupakan saja tawaranmu. Kamu harus tahu, Sky Garden tingkat atas itu saya pesan untuk kompensasi pernikahan akbar istri saya. Apa bagusnya dia menjadi anggota platinum? Terlebih lagi, seluruh Shangri-La Hotel adalah miliknya. Dia membawa istrinya ke sebuah ruangan mewah dengan hanya anggota platinum. Bukankah itu lebih rendah?" Pada saat ini, Julie berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Claire, lihat suamimu yang menikahimu. Dia tidak tahu bagaimana membuatmu bahagia sama sekali. Bagaimana biasanya kamu membuatnya sopan?" Saat dia mengatakan itu, dia mengambil lengan Kyle, menyandarkan kepalanya di bahunya, dan berkata sambil tersenyum, "Perilaku Charlie seperti itu tidak pantas untuk sebuah acara makan malam yang elegan. Dia bisa meminta nasihat pada suamiku untuk mengajarinya etiket dan sifat bangsawan. Suamiku belajar di Inggris." Kyle melirik Charlie dengan jijik dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, jangan memberikanku tugas yang sulit. Tuan Wade sangat aneh. Aku akan kesulitan mengajarinya etiket dan kemuliaan." Julie mengangguk, menghela nafas, dan berkata kepada Claire, "Jika boleh memberitahumu, cepatlah bercerai. Aku kasihan kamu hidup dengan orang miskin seperti Charlie seumur hidupmu." Julie berbicara tanpa aling-aling, tidak peduli dengan perasaan Claire sama sekali. Claire tidak tahan lagi, dan berkata dengan dingin, "Julie, apa maksudmu? Kamu tidak berhak menghakim suamiku." Julie menutup mulutnya dengan senyuman, dan berkata, "Saya tidak memandang rendah kamu saat kuliah. Kamu memiliki sedikit uang dari keluargamu, sehingga diidolakan sebagai wanita tercantik di kampus. Sekarang kamu menikah dengan pecundang. Mengapa saya tidak diizinkan membicarakannya?" Charlie mendengar ini. Dirinya kesal. Julie, ketika masih kuliah, cerdas dan genit, mengandalkan wajahnya yang cantik, dia berkencan dengan pria kaya. Sekarang dia sangat beruntung bisa menikah dengan keluarga kaya. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah nona muda yang kaya? Juga, beraninya dia menertawakan istriku. Benar-benar cari kematian. Gelombang kemarahan bergemuruh dalam hatinya. Jadi, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Isaac, bos Shangri-La. "Dalam 3 menit, saya ingin semua informasi tentang Julie, menantu perempuan dari keluarga Sullivan di Aurus Hill." Melihat Charlie memandang telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Julie semakin tertawa. "Lihatlah suamimu. Aku mengejeknya. Dia bahkan tidak berani berbicara untuk membelamu. Dia benar-benar membuatku tertawa. Hahaha." Pada saat ini, Charlie menerima pesan teks dari Isaac, "Tuan,
Informasi tentang Julie telah dikirimkan kepada Anda. Charlie melihat isi pesan teks yang panjang, lalu menatap Julie dan suaminya Kyle. Dia bertanya sambil tersenyum. Saya punya informasi menarik. Apa kalian ingin mengetahuinya? Julie mengerutkan kening dan bertanya, informasi apa? Charlie berkata dengan keras. Julie, perempuan, 26 tahun, lulus dari Universitas Aurus Hill. Bab 68. Selama tahun pertama kuliah, menurut penyelidikan, tidak kurang dari 100 catatan buka kamar hotel, berkencan dengan 8 pria berbeda, termasuk Brad Coley, Jack Pearce, Mark Jackson, dan Dion Hernandez. Julie tercengang. Wajahnya pucat dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Hati-hati, aku akan menuntutmu karena fitnah. Kyle di sebelahnya mengerutkan kening, jelas terkejut. Charlie berkata lagi, oh, ini luar biasa. Kamu pernah membuka kamar dengan 2 pria beberapa kali. Salah satu dari 2 pria ini bernama Ben Decker dan yang lainnya bernama Jay Decker. Keduanya tampaknya kakak adik. Apakah kamu melakukan trisam? Julie meraung ngeri. Kamu berbicara omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Charlie melanjutkan, juga, selama tahun kedua kuliah, Julie menjadi simpanan wakil presiden grup Senghua dengan bayaran 30.000 per bulan selama 3 tahun. Selama itu Julie melakukan 4 aborsi di rumah sakit wanita dan anak Aurus Hill. Dokter aborsi terakhir menyatakan Julie tidak subur lagi seumur hidup. Saat mengatakan itu, Charlie bertanya kepada Kyle dengan rasa ingin tahu. Tuan Kyle, saya menebak, kamu tidak memiliki anak sekarang, kan? Ekspresi Kyle tiba-tiba menjadi jelek. Dia memelototi Julie dan bertanya, benarkah? Julie berkeringat, berkata dengan panik, Kyle, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku masih perawan saat menikahimu. Aku memberikannya untukmu pertama kalinya. Kamu tahu itu. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ada yang lebih menarik. Julie menarik Kyle dengan panik, menyeretnya pergi dengan paksa, dan berkata, diam kamu. Suamiku, ayo kita pergi. Sudah terlambat untuk makan malam. Kyle mengerutkan kening, dan berkata kepada Charlie tanpa bergerak, informasi apa lagi? Charlie tersenyum dan berkata, dengar, Julie, setelah lulus dari universitas, Julie menjalani operasi plastik menyeluruh di rumah sakit bedah plastik. Sebulan kemudian, Julie mulai bekerja di Sullivan Group. Dia sengaja menggores mobil Bentley untuk bisa berkenalan dengan tuan muda Kyle. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Kyle, apakah saya benar? Kyle tercengang, ini fakta yang kamu tahu dan semuanya benar. Berarti yang sebelumnya juga benar. Wajah Julie pucat saat ini, dan seluruh tubuhnya gemetar panik. Dia memohon Charlie, saya mohon untuk berhenti berbicara. Tolong. Charlie mencibir. Sekarang kamu memohon padaku. Maaf, sudah terlambat. Charlie masih terus membaca informasi di ponselnya. Setelah mengenal Kyle setengah bulan, Julie memanfaatkan kesempatan perjalanan bisnis ke Lancaster untuk melakukan operasi selaput darah di rumah sakit bedah plastik Lancaster. Menjadi pacar Kyle dan menikah dalam setengah tahun. Julie sudah merosot ke lantai. Dia tidak tahu bagaimana Charlie bisa mengungkapkan semua informasi rahasianya. Ini sama saja membongkar boroknya di hadapan suaminya. Kyle juga sangat marah sehingga dia menoleh dan memelototi Julie. Dan berteriak, jadi kamu berbohong padaku malam itu dan mengatakan ini adalah pertama kalinya kamu melakukannya. Tetapi ternyata sebenarnya sudah ratusan, puluhan ribu kali, kan? Julie buru-buru menyangkal, tidak, saya tidak melakukannya. Kyle, kamu adalah yang pertama bagiku. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya dapat menemukan semua catatan medisnya ketika dia melakukan operasi selaput darah. Kamu bisa memeriksanya di rumah sakit untuk memverifikasi. Kyle meraih kerah Julie dan menamparnya dengan keras. Kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya, kan? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ketika saya memeriksanya, saya akan mengusirmu keluar dari rumah. Juga ayahmu. Ibumu, saudaramu, semua keluar dari vilaku. Adik laki-lakimu tidak akan bekerja lagi di Sullivan Group.
Aku akan membiarkan seluruh keluargamu berakhir di jalanan. Julie menangis dan berlutut di lantai memohon belas kasihan. Suamiku, jangan marah. Saya salah. Itu semua adalah kesalahan yang saya buat ketika saya masih muda dan bodoh. Saya telah berubah. Ingin hidup bersamamu selamanya. Pada saat ini, Charlie menyahut. Jangan percaya padanya. Setelah dia menikah denganmu, dia masih berhubungan seks dengan pria kaya simpanannya. Selama itu, dia bahkan merekamnya sebagai kenang-kenangan. Jika mau, saya dapat menemukan videonya dan mengirimkannya kepadamu untuk ditonton. Bab 69. Wajah Kyle sangat jelek, menahan marah. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bagaimana rasanya diselingkuhi berkali-kali. Ketika dia tidak tahan lagi, dia menamparkan Julie berkali-kali seperti orang gila. Dan mengutuk, kamu bajingan. Kamu telah berbohong padaku. Kamu bahkan selingkuh. Aku akan membunuhmu. Aku akan memukulmu sampai mati. Julie dipukuli dan diteriaki. Rambutnya berantakan. Dia terus menangis. Kyle memukul dan memarahi. Kita cerai. Kamu tidak akan mendapat sepersen pun dariku. Jika tidak, saya akan meminta seseorang untuk membunuh orang tua dan saudara laki-lakimu. Julie benar-benar pingsan. Dia telah berusaha keras untuk menikah dengan keluarga Sullivan. Dan ingin menjadi nona muda kaya seumur hidup. Tetapi hari ini, impiannya hancur. Semua ini karena Charlie. Dia sangat membenci Charlie. Tetapi pada saat ini, Charlie tersenyum menghina dan berkata kepada Claire, istriku, mereka sedang bertengkar. Ayo kita pergi. Setelah berbicara, dia meraih tangan Claire dan berjalan menuju lift. Mata indah Claire bergetar. Dia terkejut dan tidak percaya. Bagaimana Charlie tahu begitu banyak tentang sejarah kelam Julie? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Charlie. Dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu meminta seseorang untuk memeriksa hal-hal itu? Bagaimana mungkin? Di mana saya memiliki kemampuan itu? Charlie menjelaskan. Seorang teman sekelas pernah tersinggung parah oleh Julie sebelumnya. Dia menggali kisah hitam Julie. Saya tidak tahu kalau informasi itu bisa berguna sekarang. Mereka berdua sudah tiba di lift. Begitu dia memasuki lift, Charlie menekan tombol di lantai atas. Claire bertanya, Charlie, apakah kamu menekan lantai yang salah? Bukankah lantai atas adalah Sky Garden? Charlie tersenyum sedikit, istriku. Yang kita tuju sekarang adalah Sky Garden di lantai paling atas. Begitu kata-kata ini terucap, Claire bagai disambar petir. Sky Garden, bagaimana itu bisa terjadi? Di seluruh Aurus Hill, semua orang tahu bahwa Sky Garden malam ini telah dipesan oleh orang misterius. Bahkan jika Charlie memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin sanggup memesan tempat mewah di Sky Garden untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Tapi saat berikutnya, sebuah pemikiran berani muncul di benak Claire. Mungkinkah Charlie adalah pria misterius yang menyewa seluruh area Sky Garden? Ini bagai fantasi yang mustahil. Tetapi pada saat ini, tidak ada kemungkinan lain selain tebakannya itu adalah benar. Claire langsung bertanya, Charlie, apakah kamu memesan Sky Garden? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, ya benar. Aku memesannya untuk memberimu kejutan terbesar hari ini. Aku akan memberimu pernikahan besar yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Apa? Claire merasa otaknya mengalami korsleting. Jadi ini benar-benar kejutan besar yang telah disiapkan Charlie untuk dirinya. Malam ini dia menjadi wanita paling bahagia di Aurus Hill. Claire bahkan menjadi sesak napas. Hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Bab 70. Saat batinnya bergolak, lift telah mencapai lantai atas Hotel Sangrida. Seorang staf layanan di pintu membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Nona Wilson, atas nama Shangri-La Hotel, saya ingin menyampaikan doa saya yang paling tulus untuk Anda dan Tuan Wade atas ulang tahun pernikahan kalian malam ini. Charlie melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, oke, kalian bisa pergi sekarang. Segera, semua staf meninggalkan tempat itu. Seluruh Sky Garden. Saat itu, hanya tersisa dua orang, Claire dan Charlie. Claire sedang bermimpi. Pada saat ini, yang menarik perhatiannya adalah ruangan besar dengan gaya mewah. Lampu kristal yang bergantungan indah di langit-langit.
memancarkan sinar yang jernih, membuat seluruh Sky Garden terlihat elegan dan menenteramkan. Denting piano yang lembut memenuhi seluruh Sky Garden. Gemanya mengisi hati keduanya hingga menghilangkan rasa gugup dan marah. Bunga segar bermutu tinggi yang didatangkan dari luar negeri memancarkan aroma lembut, mengubah isi pikiran menjadi tenang dan indah yang tak terlukiskan. Pada saat ini, repertoar piano berubah. Alunan pawai pernikahan paling klasik, A Midsummer Night's Dream, tiba-tiba terdengar. Suara merdu itu tidak ada habisnya. Claire yang terpesona mengagumi pemandangan yang indah. Charlie yang mengenakan setelan elegan, berjalan ke arahnya dengan buket bunga di tangan. Setiap kali dia melangkah, serangkaian bentuk hati berwarna merah yang indah berdesir di lantai yang terbuat dari kaca kristal. Seakan gambar hati ini menari mengikuti dentingan suara piano, memberikan efek visual yang sangat kuat. Pada saat ini, di luar Sky Garden, banyak orang menyaksikan semua yang terjadi di dalam melalui dinding luar dan lantai kaca kristal. Satu-satunya penyesalan adalah, semua kaca di Sky Garden kabur sampai batas tertentu. Semua yang menyaksikan bisa melihat ada seorang pria dan wanita muda di dalam. Juga bisa melihat bunga-bunga di dalamnya, yang sangat indah. Dan gambar hati warna merah yang terus bermunculan di lantai. Banyak wanita berkata, ini sangat romantis. Saya belum pernah melihat adegan romantis seperti itu dalam hidup saya. Jika aku menjadi wanita itu, aku bisa mati bahagia. Ya Tuhan. Sosok pria itu sepertinya adalah orang kaya misterius itu. Sayang sekali aku tidak bisa melihat wajahnya. Ups, ini menyiksa. Adegan di Sky Garden benar-benar membenamkan orang-orang yang menyaksikan dari luar. Pada saat ini, puluhan ribu orang menyaksikannya dan sangat iri. Mata mereka penuh kebahagiaan menyaksikan taman besar yang tampak seperti melayang di udara. Banyak wanita menangis, merasakan kecemburuan yang tak terkendali dalam hati mereka. Bahkan tanpa bisa melihat wajah asli keduanya, mereka masih bisa merasakan betapa bahagianya wanita itu sekarang. Charlie berjalan ke arah Claire selangkah demi selangkah, menunjuk ke pemandangan malam Aurus Hill di luar jendela dari lantai ke langit-langit, dan berkata dengan penuh cinta, Claire, aku mencintaimu. Aku tidak bisa memberimu pernikahan yang layak tahun itu. Sekarang kita berdua merayakannya. Hanya kita berdua. Semoga kamu menyukainya. Claire kembali sadar dan menutup mulutnya. Air mata tak tertahankan jatuh ke lantai seperti mutiara, dan terus menetes dari wajahnya yang cantik. Setelah mendengar ini, Claire tidak tahan dengan gejolak di hatinya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan dirinya ke pelukan Charlie. Dia berkata dengan air mata seperti hujan, aku menyukainya. Aku sangat menyukainya. Terima kasih, kamu Charlie. Terima kasih. Mengatakan kata-kata itu, membuat Claire lebih terisak. Pada saat ini, dia merasa bahwa keluhan yang dia derita 3 tahun terakhir semuanya sepadan. Tidak sia-sia, tidak peduli bagaimana Charlie melakukan semua ini. Setidaknya sekarang, dia sangat bahagia. Dan malam ini dia adalah wanita paling bahagia di Aurus Hill.